Baik, halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis di sesi ke-6. Pada inisiasi kali ini, kita akan mempelajari mengenai peluang pasar global melalui komunikasi bisnis. Kalian silakan akses materinya, baik dalam bentuk PPT, video, dan jangan lupa untuk aktif dalam forum diskusi. Nah, setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan mampu memahami dan melihat peluang pasar global melalui komunikasi bisnis yang meliputi komunikasi bisnis media visual dan tantangan lintas budaya pasar global komunikasi bisnis, serta penerapannya di berbagai aktivitas bisnis. Secara khususnya, Anda diharapkan mampu menjelaskan komunikasi bisnis media visual, fungsi dan tujuan dari manfaat komunikasi bisnis pada lintas budaya pasar global, serta peran manajer baik dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya pasar global di ruang lingkup terhadap masyarakat atau konsumen maupun dengan sesama pesaing perusahaan atau bisnis. Nah, jangan lupa Anda untuk aktif dalam diskusi, mengerjakan latihan soalnya, ya. Nah, dalam diskusi ataupun mengerjakan tugas, jangan lupa kalian harus mencantumkan sumber referensi untuk mendukung jawaban Anda. Penulisan sumber referensi seperti layaknya daftar pustaka, ya. Jadi bukan asal tulis, seperti itu. Nah, saya akan share mengenai pengantar untuk materi kali ini. Oke, seperti yang Anda lihat pada layar, gitu ya. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai peluang pasar global melalui komunikasi bisnis, gitu ya. Nah, tadi terkait komunikasi bisnis di media visual. Komunikasi visual ini terhimpun dari apa namanya itu elemen visual. Ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi pesan tekstual. Dalam beberapa kasus, gitu ya, biasanya ini menggantikan komunikasi secara tradisional, gitu ya. Nah, dalam ini gitu ya, dalam komunikasi visual ini biasanya terdapat gambar, teks gitu ya yang efektif untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Kadang-kadang gambar itu lebih efektif sehingga dan informasi yang disampaikan juga jadi lebih banyak gitu ya. Sehingga berdasarkan tren yang sekarang gitu ya, kita itu visual biasanya lebih menarik dan membuat orang lebih perhatian, membantu audiens kita semua untuk memahami dan mengingat pesan yang akan kita sampaikan. Prinsip dasar dalam membantu membedakan desain yang efektif dan yang tidak efektif dalam komunikasi visual di dunia bisnis khususnya ya. Pertama, konsistensi gitu ya. Nah, eh, jadi konsistensi dari isi pesan ataupun apa namanya konten yang akan kita sampaikan gitu. Yang kedua kontras, ini harus ada kontras. Jadi jelas ada keseimbangan juga, tekanannya juga gitu menekankan kita mau menyampaikan apa, conventionnya juga apa yang akan kita sampaikan dan simplicity-nya. Itu prinsip dasarnya. Panduannya penyimpang ada kita mengidentifikasi nih poin ilustrasi komunikasi visual. Ada panduan dalam penyimpangan etika dalam visual. Jadi untuk biar tidak terjadi penyimpangan etika ketika kita menyampaikan komunikasi dalam visual. Yang pertama, pertimbangkan semua konteks interpretasi, jadi jangan sampai salah interpretasinya. Yang kedua, berikan konteksnya, jadi harus Anda sampaikan. Jangan sembunyikan atau meminimalkan informasi negatif yang bertentangan dengan argumen, gitu ya. Terus jangan melebih-lebihkan informasi yang mendukung argumen, jangan juga terlalu menyederhanakan situasi yang kompleks, terus jangan menyiratkan hubungan sebab akibat tanpa memberikan bukti bahwa hubungan itu ada. Yang ketujuh, hindari manipulasi emosional atau bentuk pemaksaan lainnya. Selanjutnya, tantangan lintas budaya pasar global komunikasi bisnis. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa kita semua menghadapi globalisasi, gitu ya. Globalisasi otomatis berimbas kepada organisasi ataupun perusahaan. Makanya diperlukanlah networking, gitu ya, untuk pihak-pihak terkait. Jadi networking ini memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara yang memang saat ini sedang mendekati nilai yang kurang produktif, ya. Komunikasi dalam era global untuk membantu peningkatan kemampuan networking dalam
komunikasi bisnis ada elemen yang berpengaruh. Yang pertama dari sisi pengendalian diri, gitu ya. Jadi harus ada sistem manage diri sendiri. Yang kedua, hormat lawan komunikasi, gitu ya. Kita harus menghargai mereka. Yang ketiga, pemberian masukan. Jadi kita harus menerima kritik, jangan sampai kita anti kritik. 5 cara membangun networking untuk keberlangsungan bisnis, gitu ya. Yang pertama, berikanlah performance yang baik melalui belajar, membuka diri, dan mengenali potensi diri, baik secara pribadi maupun secara manajemen. Yang kedua, bersifat proaktif dengan menetapkan target yang akan Anda kerjakan. Ketiga, konsisten terhadap yang Anda lakukan untuk membangun jaringan dan menindaklanjuti dengan setia. Yang keempat, mau melakukan pengembangan kompetensi bisnis. Artinya kita memang harus mau berkembang. Yang kelima, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan inovasi, tetapi dalam jalur yang kondusif. Umumnya, gitu ya, dalam networking ini harus kita memiliki skill dalam komunikasi. Keahlian khusus yang sangat perlu dimiliki untuk membangun komunikasi visual itu pertama karismatik, ya, performa komunikasi dalam performanya, gitu ya. Jadi kemampuan yang alami ini biasanya tidak mengada-ngada, ini biasanya keluar dengan sendirinya. Kedua, kompetensi. Jadi setiap representatif itu representasinya perlu memiliki ide kreatif, pola pikir yang memberikan solusi di setiap menghadapi masalah. Yang ketiga, karakter. Karakter ini terbentuk biasanya dan dapat muncul di lingkungan terdekat dari seseorang atau representasi. Karakter ini juga meliputi kemampuan untuk beradaptasi, persistensi, pola pikir, serta tanggung jawab. Peluang pasar global melalui komunikasi bisnis, gitu ya. Peluang dapat dilakukan melalui pertama komunikasi formal, kita juga komunitas formal, yang kedua melalui komunitas informal, gitu ya, melalui virtual komunitas juga atau sosial media, melalui komunitas yang memiliki hobi yang sama, bisa melalui forum diskusi, yayasan, sosial, komunitas spiritual, komunitas bisnis, dan komunitas seni. Jadi ini yang bisa kita lakukan, melakukan atau bergabung ke dalam komunitas ini. Nah, terobosan networking untuk skill komunikasi. Gitu. Berikut di bawah ini terobosan networking. Yang pertama, kita harus memiliki pola pikir yang out of the box. Artinya, melihat suatu objek tidak hanya dari pandangan pribadi, tetapi dari sudut pandang lainnya. Yang kedua, business owner. Jadi, sebuah terobosan pemilik perusahaan biasanya memiliki daya nalar berpikir yang hampir berkali-kali lipat dari seorang pekerja. Artinya, kita juga harus punya pemikiran seperti itu. Yang ketiga, kita harus punya pemikiran seperti seorang investor. Jadi menjadi rahasia umum investor ini bukan investasi. Jadi kita harus mendapatkan keuntungan yang berlipat. Peran investor ini menjadikan fondasi strategi yang menentukan peluang bisnis potensial. Keuntungan tenaga kerja yang kompeten. Pertama, pemimpin bisnis mencerdaskan mengenai keunggulan kompetitif. Terus juga membantu bisnis dalam menghadapi dan identifikasi dengan beragam pasar. Ya. Nah, itu saja materi pengantar untuk kali ini. Nah, silakan Anda kerjakan latihan dan diskusinya. Ingat, untuk dalam diskusi, ketika mencantumkan referensi harus seperti ini ya, seperti layaknya daftar pustaka. Gitu ya, jadi jangan asal-asalan. Minimalnya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat belajar.